statement bahwa kita siap membuka hubungan diplomasi dengan Israel dengan syarat kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Sekarang pertanyaan, apakah itu akan terjadi? Pemerintah dan negara-negara yang tergabung di BOP ini bisa tegas atau tidak terhadap Israel? Dan di saat ikhtiar itu, jika memang ditemukan melenceng, kita bisa keluar, Bu, ya? Keluar aja. Sewaktu-waktu kita bisa keluar. Dan Ibu mendorong keluar aja kalau memang itu melenceng. Kalau melenceng ya pasti tidak hanya dari DPR, pasti publik juga akan bersuara untuk wah ini sudah keluar dari jalur dan tujuan dari mandat konstitusi. Pemirsa Kabar Nusantara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginisiasi terbentuknya Board of Peace atau Dewan Perdamaian, di mana Dewan Perdamaian ini mendorong adanya perdamaian di konflik-konflik global. Dan Indonesia secara resmi telah bergabung dalam Board of Peace. Namun bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini menjadi pro kontra di dalam negeri, di mana banyak yang menilai bahwa Board of Peace ini belum memiliki kejelasan dalam legalitas maupun tujuan untuk mendukung kemerdekaan dari Palestina. Lalu apakah langkah dari bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini menjadi langkah yang strategis atau justru problematis? Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang dari DPR RI, tentunya dengan anggota Komisi 1 DPR RI yang sekaligus menjadi anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Ibu Amelia Anggraini dari fraksi Nasdem untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 7. Ibu Amel, terima kasih sudah hadir dalam Kabar Nusantara. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk hadir pada acara TV Parlemen. Dan saya senang sekali ini pemirsa karena kebetulan Ibu Amel merupakan anggota DPR dari daerah kelahiran saya nih. Jadi saya sangat bangga untuk berdiskusi membahas isu yang krusial kali ini. Dan Ibu Amel, langsung saja kita ke topik yang menjadi tema Kabar Nusantara pada kali ini. Kira-kira pandangan dari Ibu Amel melihat dari bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini seperti apa nih, Bu? Jadi begini Mas, kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan ya, di situ sudah tertera bahwa kita sebagai negara dan bagian dari komunitas internasional harus turut serta menjaga ketertiban dunia, kemudian kemerdekaan dan juga perdamaian di dunia ya. Jadi itu adalah doktrin yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan saya berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bergabung di dalam Board of Peace ini adalah salah satu langkah diplomasi dalam multilateralisme begitu ya. Sebagai bentuk ikhtiar melaksanakan dari amanat konstitusi kita, yaitu turut serta menciptakan dan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, kita sebagai negara mid power ya, dengan majority Muslim populationnya itu adalah negara yang diperhitungkan juga di kancah internasional begitu ya. Nah, jadi pada perspektif saya Board of Peace ini adalah bagian dari ikhtiar dan diplomasi kita terhadap komunitas internasional. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan dasar politik luar negeri kita nih, Bu Amel, apakah ini sudah sesuai, Bu, dengan tujuan dari politik luar negeri kita? Iya, politik luar negeri kita menganut sebagaimana kita ketahui politik luar negeri yang bebas aktif atau non-alliance. Jadi kita non-blok tidak ya, Bu, ya? Non-blok, kita tidak berada di blok manapun. Bagi kita semua negara, semua organisasi internasional yang membawa kemanfaatan kepada national interest itu adalah bentuk dari politik bebas aktif kita ya. Yang penting ke depan kita harus konsisten dengan bebas aktif kita, tidak terikat pada aliansi-aliansi tertentu. Kita aktif di BRIC, kita aktif juga di Board of Peace, kita aktif di OECD, kita juga aktif sebagai di UN gitu ya. Selagi itu membawa kemanfaatan global dan juga nasional, kenapa tidak? Karena kita menganut tadi bebas aktif tadi gitu, Mas. Kalau tapi ini tadi seperti yang di opening saya bilang, Bu, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan Indonesia ini kenapa sih bergabung dari Board of Peace ini. Nah,
Ibu kan di Komisi 1 Ya. yang bermitra langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Betul. Apakah pernah ada statement atau alasan dari pemerintah sudah menyampaikan ke Komisi 1 alasan Indonesia bergabung ke Board Ya. of Peace, Bu? Tentu saja belum lama ini ketika masa sidang dibuka kemarin, kami memang mengundang Menteri Luar Negeri dalam rapat dengar pendapat di Komisi 1, di mana di dalam forum tersebut juga mayoritas anggota Komisi 1 menanyakan tentang keikutsertaan kita di dalam Board of Peace ini. Nah, pemerintah saya rasa juga sudah mengajak begitu ya, menjelaskan kepada elemen masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, gitu ya, kemudian tokoh diplomasi kita, mantan luar negeri, pimpinan dan anggota Komisi 1 untuk menyamakan perspektif dan menjelaskan tentang foreign policy yang diambil oleh pemerintah. Ya. Nah, kenapa BOP? Ya, BOP ini adalah bagian dari ikhtiar negara kita ya untuk tadi menciptakan perdamaian di Gaza, di dunia, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita melihat juga Presiden terbuka dengan menerima pandangan-pandangan dan masukan-masukan dari para tokoh yang saya sebut tadi, gitu ya. Ini dua komunikasi, dua arah yang sangat konstruktif gitu dalam pemerintah menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan foreign policy ini, begitu ya. Dan dalam diplomasi itu manuver itu adalah bagian dari strategi, gitu menurut saya. Dan tentu saja pemerintah sudah mengkalkulasikan dan memperhitungkan dengan cermat ketika bergabung dalam BOP ini, begitu Mas. Ya, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana pemerintah mempertebal narasi dengan mengkomunikasikannya dengan baik kepada publik, gitu, kepada masyarakat tentang tujuan bergabungnya kita di Board of Peace ini. Gitu, Mas. Tapi yang juga menjadi pertanyaan, ini kan Board of Peace juga digagas karena memang untuk utamanya adalah mendorong perdamaian di Gaza, Bu. Betul. Di Gaza. Betul. Tapi ada yang menarik, kenapa Palestina justru tidak ada dalam struktur di dalam Board of Peace ini? Nah, kenapa Indonesia malah bergabung nih, Bu? Iya, jadi gini Bu, Mas, saya tambahkan sedikit tadi pertanyaan yang tadi ya, bahwa kita juga harus realistis terhadap kondisi yang ada di Gaza. Ya, UN menemukan banyak bottleneck yang tidak terselesaikan gitu ya dalam penanganan seperti humanitarian aid, kemudian gencatan senjata di Gaza. Maka dipikirkanlah cara atau ikhtiar lain gitu ya untuk juga dalam rangka mensupport apa yang dilakukan oleh PBB dalam format yang lain. Tapi tujuannya sama gitu ya. Tadi menjawab pertanyaan tadi, mengapa tidak ada unsur dari perwakilan Palestina, baik itu dari otoritas Palestina, kemudian maupun dari Hamas, gitu ya. Kita ketahui ya Mas, di Palestina itu faksinya banyak sekali, ya. Jadi ada Fatah, ada Hamas, ada otoritas Palestina. Apa yang saya tangkap pada penjelasan pemerintah kemarin dalam hal ini Kemenlu, begitu ya. Memang Board of Peace ini diinisiasi oleh 8 negara Islam. Gitu. Ada di situ ada Qatar, ada Turki, kemudian ada Saudi Arabia, ada Jordan, ada Maroko kalau tidak salah, kemudian ada Uni Emirat Arab gitu. Pakistan kalau tidak salah gitu ya. Ada 8 lah ya sebagai negara inisiator. 8 negara ini juga dalam sebuah konflik gitu ya Mas, yang harus dicapai itu kan adalah solusi 2 negara atau yang kita kenal dengan two-state solution. Balik tadi, kenapa Hamas atau otoritas Palestina tidak dilibatkan, begitu ya? Dilibatkan Mas, tetapi ya dalam hal ini yang dilibatkan dalam BOP itu yang didudukkan dalam mencari resolusi adalah para teknokratnya Mas. Para teknokratnya yang quote and quote itu apolitis gitu, tapi juga dia mewakili ya bangsa Palestina gitu, menjembatani bangsa Palestina, karena tadi juga untuk juga supaya juga bisa menampung dari faksi-faksi juga yang ada gitu kan, tadi kan faksinya banyak kan di situ ya itu. Nah, jadi kembali lagi tentunya kita juga tidak boleh masuk ke dalam dinamika internal yang ada di Palestina, tetapi kembali lagi bahwa kita itu bergabung itu adalah sebuah
upaya yang realistis begitu, karena kita juga melihat peran dari masing-masing negara tersebut gitu. Misalkan Qatar mempunyai kedekatan dengan Hamas, ya. Amerika dapat mendorong Israel untuk misalkan menghentikan kekerasan terhadap masyarakat sipil, memberikan keleluasaan humanitarian aid untuk masuk, gitu ya. Kemudian merekonstruksi Gaza, gencatan senjata, dan duduk bersama untuk menemukan resolusi atau penyelesaian dua negara, begitu, Mas. Oke, karena kenapa saya bertanya seperti itu, Bu? Karena memang di media sosial itu banyak yang bernarasi terkait dengan, loh, Board of Peace ini kan tidak ada nih strukturnya Palestina di dalamnya. Apakah forum ini betul-betul nantinya memperjuangkan dari kemerdekaan dari Palestina itu? Dan tentunya tahan dulu, Bu. Kita akan kembali lagi tentunya pemirsa, tetaplah dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Kabar Nusantara. Ibu Amel, langsung aja nih Ibu Amel. Kalau melihat dari apa yang dinarasikan di sosial media dan juga banyak yang berpendapat bahwa Indonesia bergabung dalam Board of Peace ini karena sebenarnya hanya karena tekanan global. Nah, Bu Amel melihatnya seperti apa? Saya tidak melihatnya pada perspektif tekanan global ya, tapi saya melihatnya bahwa pemerintah dalam hal ini memainkan peran diplomasinya begitu ya, untuk tadi turut serta menjadi bagian dari komunitas internasional menciptakan perdamaian dunia. Ya. Dan itu pasti sudah diperhitungkan dari aspek geopolitik dan juga diplomasi internasionalnya secara cermat oleh pemerintah begitu, Mas. Karena memang pemerintah juga berstatement bahwa kenapa masuk dari Board of Peace ini supaya bisa mendukung kemerdekaan Palestina dari dalam, Bu ya. Ibu melihat hal yang sama? Saya melihatnya hal yang sama. Kalau misalkan kita tidak ada di dalam, bagaimana kita bisa bersuara begitu ya, bisa bersuara dan memahami apa yang terjadi di dalam begitu dan terlibat di dalamnya. Kalau kita ada di dalam, kita bisa tahu persis how to handle it begitu di dalamnya begitu ya, dengan negara-negara yang juga tentu mendukung kemerdekaan Palestina dan terciptanya gencatan senjata di sana gitu. Dan yang juga menjadi ramai di media sosial, Bu, terkait dengan adanya komitmen fee, dana keanggotaan sebesar 1 miliar US dollar 17 triliun atau setara 17 triliun. 17 triliun ini kan diambil dari dana negara, otomatis itu adalah dana publik, Bu. Nah, Ibu setuju dengan hal ini? Begini, Mas, kita bicara soal negara-negara. Pertama, kita harus cermati dulu gitu ya, dan memastikan apakah angka tersebut angka yang secara resmi sudah diumumkan oleh pemerintah, gitu ya. Yang kedua, prinsipnya itu kita masih punya waktu lah untuk melihat dan melihat serta mengevaluasi efektivitas dari forum ini, gitu ya. Nah, jika misalkan dalam beberapa tahun ternyata dilihat dan dirasa sudah melenceng dari tujuannya, dalam BOP tersebut, dalam keanggotaan BOP tersebut kita bisa sewaktu-waktu keluar, begitu. Kalau sudah tidak melenceng dari tujuan. Untuk menciptakan perdamaian di Gaza, begitu ya, kita bisa keluar. Kita sebagaimana kita ketahui mungkin Mas juga mungkin baca dari sosial media, dari portal berita-berita begitu ya, bahwa 3 tahun itu keanggotaan itu tidak berbayar, kemudian dalam 1 tahun yearly fee-nya itu adalah dengan jumlah 17 triliun. Itu saya rasa juga bagaimana di pos alokasi mana, tentu kita akan berkonsultasi, pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR begitu ya, dan saya rasa tadi pemerintah sudah sangat berhitung dan ini tidak akan mengganggu pos-pos anggaran yang sudah ditetapkan di pemerintah gitu, jadi tidak mengganggu pos anggaran yang sudah ada gitu, Mas. Dan katanya kalau misalkan Pak Purbaya nih, Bu, statement dari Pak Purbaya, kalau misalkan itu terrealisasi betul 17 triliun, itu nanti akan menggunakan Kementerian Pertahanan, Bu. Oh tidak, Mas. Oh tidak, Bu ya? Saya tidak mendengar itu dari perspektif Kementerian Pertahanan ya, Mas. Tentunya pemerintah kan juga mempunyai source dana tidak hanya dari
sumber-sumber dana yang sudah dialokasikan melalui APBN ya, pasti kan ada pos-pos dana cadangan lainnya begitu Mas. Yang saya rasa sudah dikalkulasikan, sekali lagi sudah dikalkulasikan dan diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah. Oh enggak, maksudnya jadi 17 triliun ini nanti penyerahannya atau pencairannya akan melalui Kementerian Pertahanan Bu. Jadi tidak akan mengganggu anggaran yang posnya Kementerian Pertahanan. Exactly. Seperti itu. Jadi kalau itu Ibu setuju Bu ya melalui Kementerian Pertahanan. Saya setuju karena memang bagian dari gini loh Mas. Kalau kita bicara nilai 17 triliun ya begitu ya. Setelah yang tadi dari postur anggaran pasti sudah pemerintah tuh berkeputusan menandatangani sudah tahu harus sudah mengambil menghitung pos, Bu ya. sudah berhitung begitu ya. Dan terlebih lagi yang harus kita pikirkan, kenapa demikian? Gaza itu kan perlu direkonstruksi, Mas. Oke. Buang puing, kemudian juga bagaimana kebutuhan dasar seperti humanitarian aid, kemudian rumah sakit, sekolah bisa dibangun kembali, gitu ya. Nah itulah kemudian yang akan dibahas di dalam BOP yang nanti akan ada rapat perdananya di DC kalau tidak salah begitu dalam waktu ada rapat dekat perdananya ini. Nanti Bu ya. Nah ini kan masih sangat prematur karena kan pertemuan ini kan baru akan terlaksana di bulan ini jika tidak salah, sudah ada agendanya yang akan membahas secara komprehensif bagaimana penanganan di Gaza pasca negara-negara di dalam BOP ini bergabung begitu. Iya, karena tadi Ibu berbicara masih prematur, justru makanya karena masih prematur ini masyarakat ini banyak yang mempertanyakan kenapa harus ada 17 triliun di tengah kondisi ekonomi saat ini. Uangnya dari mana? Apakah tidak akan membebani negara? Dan hal-hal seperti itu Bu yang mungkin menjadi keresahan masyarakat. Nah, untuk bisa menjawab keresahan masyarakat itu kan tentu uang 17 triliun ini adalah uang dana publik Bu ya. Dana publik atau yang berasal dari negara ini yang tentu harus dipertanggungjawabkan. Otomatis butuh transparansi nih Bu. Nah, tentu saja nanti pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada publik ya sumber dananya, kemudian bagaimana mekanisme pembayarannya, serta juga indikator keberhasilan dari BOP ini. Jadi di luar BOP ini kita juga masih punya tanggungan membayar iuran fee gitu ya dari organisasi internasional lainnya seperti UN begitu. Jadi transparansi itu it's a must, sebuah keharusan. Transparansi adalah sebuah keharusan supaya juga tidak membuat ambiguitas kepada publik begitu. Jadi publik juga jelas gitu. Jadi memang PR pemerintah ke depan ini bagaimana mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat begitu, apa sekarang yang menjadi question di masyarakat, baik itu tujuan, kemudian juga bagaimana BOP ini ke depan begitu ya, lalu juga sumber dana secara transparan. Gitu. Untuk membuat sumber dana tersebut transparan dan sebagainya, tentu harus ada yang mengawasi dong Bu. Dan DPR RI punya fungsi pengawasan itu Bu. Nah nanti bagaimana Bu nih pengawasan yang akan dilakukan oleh DPR RI untuk bisa kalau memang jadi dicairkan 17 triliun itu Bu. Apalagi di Kementerian Pertahanan misalkan jadi nih, Ibu kan di Komisi 1. Iya, jadi setiap komitmen dana publik begitu ya Mas ya memang harus mempunyai mekanisme pengawasan yang kuat ya, baik itu di tingkat nasional maupun di yang tata kelola di forum-forum itu sendiri gitu Mas. Jadi memang sekali lagi sebagian bagian tugas dari TPR kita pengawasan, tentunya secara berkala kita akan menanyakan kepada pemerintah dari sistem audit dan pelaporan begitu ya terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR ini benar-benar fungsi yang mempunyai akuntabilitas gitu Mas. Jadi Komisi 1 juga sebetulnya sudah memiliki gambaran Bu ya, nanti pengawasannya akan seperti itu. Toh sekarang juga masih dihitung Bu ya terkait dengan indikator keberhasilannya seperti apa. Betul. Pemerintah seharusnya sekarang bisa menghitung gitu Bu. Iya, makanya sekarang gini Mas, kita akan lihat bagaimana nanti formulanya seperti apa dan sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah juga sudah memutuskan akan mengirimkan 8.000 troops sebagai peacekeeper gitu ya, pasukan perdamaian perdamaian yang juga untuk bagian dari
totalitas ikhtiar dari pemerintah untuk menjadi bagian itu untuk menciptakan perdamaian di Gaza. Oke, tapi kalau misalkan melihat sudut pandang Ibu, Bu, keputusan Indonesia masuk dalam Board of Peace ini merupakan keputusan yang strategis atau justru beresiko, Bu? Mas, tidak ada sebuah keputusan yang tidak beresiko. Oke. Tapi apa yang diputuskan oleh pemerintah itu adalah sebuah keputusan yang realistis, yang merupakan bagian dari ikhtiar negara terlibat dalam menciptakan perdamaian perdamaian di dunia tadi, gitu ya Mas. Ya. Jadi itu tentu ada resiko, tetapi juga saya rasa kembali lagi sudah diperhitungkan. Tetapi lebih baik kita mencoba daripada kita tidak sama sekali, karena ya kita sudah tahu banyak kebuntuan juga yang sudah dilakukan oleh UN begitu dalam gencatan senjata seperti itu begitu ya. Sementara korban masyarakat sipil semakin banyak. Gitu. Masih terus bertambah, Bu. Dan masih terus bertambah. Dan semenjak BOP ini kemarin disepakati di Davos, itu bantuan humanitarian aid itu sudah mulai masuk untuk masyarakat Gaza, Mas. Begitu. Tapi Israel tetap menyerang, Bu, di saat BOP itu terbentuk. Betul. Nah, itu juga yang menjadi yang menjadi challenge bagi pemerintah dan negara-negara yang tergabung di BOP ini, bisa tegas atau tidak terhadap Israel begitu. Karena tujuan kita juga menegakkan norma-norma dan hukum internasional di dalam penyelesaian konflik yang ada di Gaza. Iya, karena memang Perdana Menteri dari Israel juga sudah mendeklar, Bu, bahwa terkait dengan rekonstruksi Gaza. Nah, kan BOP ini kan pada iuran, Bu, untuk rekonstruksi Gaza. Tapi Perdana Menteri Israel sudah menolak bahwa tidak akan ada rekonstruksi sebelum dia bisa melucuti dari Hamas itu gitu. Mas, BOP itulah yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari BOP ini, ya, upaya diplomasi duduk bersama sehingga terciptanya solusi dua negara tadi itu sangat dibutuhkan gitu ya. Negara-negara di sana itu tadi sudah mempunyai peran masing-masing. Bagaimana Amerika bisa menekan, maksudnya mempersuasi Israel untuk melakukan gencatan senjata begitu ya. Kemudian juga dorongan dari negara-negara Islam lain yang tergabung di dalam BOP ini terhadap Israel begitu ya. Karena begini Mas, geopolitik ini ke depan itu pasti akan berdampak pada stabilitas nasional, baik itu dalam utamanya ekonomi, energi dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini juga semata-mata juga untuk kepentingan nasional, gitu. Selain juga tadi kepentingan global, gitu ya, geopolitik global tadi. Oke, gitu. jadi ada manfaat yang sekiranya nanti dari kepentingan nasional juga bisa diambil dengan terlibatnya Indonesia dalam BOP ini. Betul. Dan Ibu Amel, tahan dulu, kita akan melanjutkannya dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara masih dengan Ibu Amelia Anggraini dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7. Ibu Amel, masih seru membahas terkait dengan BOP. Nah, terkait dengan tadi yang di awal kita bahas, Bu, terkait dengan masyarakat masih banyak yang resah. Atau setidaknya masyarakat belum terlalu secara gamblang mau mengetahui alasan dari Indonesia bergabung ke BOP ini. Karena dengan alasan-alasan yang sudah kita bahas tadi. Apakah ini menandakan bahwa komunikasi pemerintah sejauh ini dinilai kurang atau seperti apa? Atau apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk bergabung dengan BOP ini bagus loh, atau seperti apa? Iya. Jadi Mas, memang di dalam diplomasi itu tidak semua komunikasi itu bisa dijelaskan secara gamblang ya. Jadi semua strategi itu bisa dibuka kepada publik gitu ya. Tidak semua. Tidak semuanya dibuka secara rinci, in details gitu. Jadi memang kita harus mengapresiasi juga langkah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden. Tadi dengan melibatkan dan mendengar pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh diplomasi, mantan-mantan menteri luar negeri begitu ya. Kemudian juga DPR dalam hal ini, gitu ya. Nah, jadi bahwa ini adalah
sesuatu yang tidak sepihak gitu ya Mas ya, sesuatu yang tidak sepihak, dan dalam hal ini saya menilai bahwa komunikasi publik itu tetap penting, tetapi ruang diplomasi ini juga membutuhkan kehati-hatian agar tidak multitafsir gitu Mas. Jadi memang harus berhati-hati, tapi apa yang dilakukan sudah benar gitu Mas, kan sudah terkomunikasikan oleh publik, kita bisa tahu kok apa tujuannya bergabung di BOP dari sosial media gitu ya, dari media online gitu, secara terbuka dan gamblang pemerintah sudah menyampaikan, dan saya rasa itu sudah bagian komunikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, DPR ini kan juga sebagai wakil rakyat. Bagaimana DPR ini bisa menjadi penengah nih Bu, keresahan masyarakat terkait dengan tidak tahunya informasi dan esensi sebetulnya masuk dari BOP ini? Ya kita ini kan harus bersikap netral ya Mas ya, dan penuh kehati-hatian gitu. Dan yang pasti DPR itu berpegang teguh pada amanat konstitusi, dan itulah yang menjadi bagian dari tugas pengawasan kami agar pemerintah tetap konsisten ya terhadap mandat konstitusi tersebut gitu. Ya kalau misalkan sudah tidak berjalan sebagaimana tujuan, ya itulah kami melakukan fungsi pengawasan untuk bertanya kepada pemerintah gitu. Oke, tapi kalau misalkan kita kita geser dulu statement dari pemerintah. Saya ingin melihat statement dari Ibu dulu. Apakah Ibu meyakini bahwa BOP ini atau Board of Peace ini bisa menjadi solusi perdamaian di Gaza? Saya meyakini, dan kita harus optimis ya Mas ya, walaupun di dalam sebuah ikhtiar itu pasti ada risiko gagal. Ini in my own perspektif begitu ya Mas ya, tapi saya memberikan apresiasi sebuah langkah, sekali lagi ini sebuah langkah yang realistis setelah semua jalan itu menemukan kebuntuan. Di mana dalam berjalannya certain of time tersebut ya, masyarakat, innocent people, masyarakat sipil itu butuh diselamatkan, gitu Mas. Ya kita harus berpikir pada perspektif yang holistik ya Mas ya, tidak satu arah, melihatnya tidak dengan cara linear, gitu. Jadi saya menganggapnya itu adalah bagian dari ikhtiar kita, gitu ya, untuk menciptakan perdamaian di Gaza. Dan di saat ikhtiar itu, jika memang ditemukan melenceng, kita bisa keluar Bu ya, keluar aja. Sewaktu-waktu kita bisa keluar. Dan Ibu mendorong keluar aja kalau memang itu melenceng. Kalau melenceng ya pasti tidak hanya dari DPR, pasti publik juga akan bersuara untuk wah ini sudah keluar dari jalur dan tujuan dari mandat konstitusi begitu Mas. Nah saya rasa ya pemerintah sangat cermat, dan tentunya kita juga akan terus-menerus begitu mengingatkan pemerintah gitu ya, bahwa jangan sampai ikhtiar kemudian juga biaya yang dikeluarkan ini begitu menjadi hal yang harus ada kemanfaatannya bagi komunitas internasional, bagi Gaza, dan juga bagi kepentingan nasional. Nah, kalau Ibu berbicara kemanfaatan Ibu, kalau misalkan tadi ada kemanfaatan terkait dengan kepentingan nasional itu, kira-kira dari Ibu Amel sendiri melihatnya potensi apa yang bisa didapat dari Indonesia dengan bergabungnya Board of Peace ini Bu? Apakah nama Indonesia jadi harum di internasional atau secara ekonomi juga berdampak? Yang pasti Indonesia akan diperhitungkan sebagai negara ya, sebagai aktor, sebagai negara yang sekali lagi saya ulangi mid power yang diperhitungkan oleh dunia begitu. Jadi saya sering sekali ketika saya melakukan menghadiri forum-forum internasional, diplomat-diplomat kita itu sangat diandalkan oleh negara-negara seperti Uni Eropa gitu, karena mempunyai kehandalan dan kepiawaian sebagai diplomat-diplomat yang membawa misi perdamaian gitu Mas. Jadi kalau misalkan Uni Eropa suatu forum dia tidak berani karena takut bersinggungan dengan Amerika, kita yang bicara. Artinya dalam kepentingan nasional, ingat Mas, segala sesuatu yang terkait dengan geopolitik global, ekonomi global begitu, itu akan berpengaruh pada kepentingan nasional kita. Kalau misalkan harga crude naik, kemudian jalur lintas energi di laut Hormuz, misalkan di Selat Hormuz itu terjadi perang, itu akan berpengaruh pada kita. Nah, ya tatanan ekonomi dunia itu juga akan terpengaruh akan mempunyai pengaruh
pada kepentingan nasional kita. Oke, jadi itu beberapa potensi yang sekiranya menjadi gambaran apa yang sekiranya bisa didapatkan oleh Indonesia tadi Bu ya. Betul. Ada dari politiknya, ada juga dari Ekonominya, juga energinya iya. dan tentunya hubungan keamanan, stabilitas keamanan stabilitas nasional. keamanan dan tentunya hubungan dengan negara-negara sahabat juga menjadi Betul. lebih erat tadi Ibu Betul. bilang seperti itu. Dan ini menjawab juga yang menjadi keresahan masyarakat terkait dengan pada saat itu Presiden Prabowo Subianto ditanya oleh media, kemudian menjawab bagaimana mewujudkan perdamaian di Palestina. Presiden Prabowo menjawab dengan Israel juga harus dijamin keamanannya untuk dapat mewujudkan perdamaian di Palestina. Nah, Ibu melihat hal ini seperti apa nih Bu? Mas, kita harus melihatnya ini secara penuh begitu ya. Oke. Jadi jangan sepotong-sepotong. Kadang-kadang tuh media menampilkannya terpotong-potong. Oke. Gitu. Jadi dengan narasi yang utuh kita melihatnya ya, bahwa pemerintah mengatakan bahwa keamanan itu akan tercipta jika kedua belah pihak, begitu ya. Kedua belah pihak dapat menahan diri. Jadi Israel bisa menjamin keamanan di Palestina dan juga Palestina dalam hal ini Hamas harus menjamin keamanan Israel. Oke. Jadi dua-duanya mempunyai kedudukan yang sama, yang sederajat gitu. Lalu apalagi kemudian statement bahwa kita siap membuka hubungan diplomasi dengan Israel dengan syarat kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, itu harus dilihat secara holistik, tidak bisa sepotong-sepotong, Mas. Oke. Nah, sekarang pertanyaan, apakah itu akan terjadi? Ya, itu yang baru saya tanyakan, Bu. Karena sampai saat ini kemarin Perdana Menteri Netanyahu itu masih belum mau, tidak akan ada namanya di Gaza itu negara Palestina dan sebagainya. Masih kekeh, Bu. Jadi perdamaian itu, Mas, akan tercapai kalau kedua belah pihak itu ya berada di tujuan yang sama. Jadi satu bersepakat menghentikan kekerasan, adanya gencatan senjata, gitu ya. Nah, baru akan tercapai duduk di meja-meja perundingan, gitu. Dengan prinsip saling menghargai kedaulatan masing-masing negara, gitu ya Mas ya. Dan yang pasti kita harus jujur melihat memang ada ketimpangan antara kekuatan militer Palestina dengan Israel, gitu. Makanya saya rasa masuk ke dalamnya, terlibat di dalam upaya diplomasi dan upaya-upaya di meja-meja perundingan adalah suatu ikhtiar yang mulia. Kita melihatnya ke sana, berhasil atau tidak, teruskan ikhtiarnya. Kalau memang saya rasa pemerintah sangat cermat berhitung soal ini, kalau memang melenceng ya kita bisa keluar sewaktu-waktu. Baik, dan semoga Board of Peace bisa menjadi wadah dalam meja-meja perundingan tadi untuk bisa mencapai two-state solution tadi. Ingat Mas, kita merdeka dari meja-meja perundingan, gitu ya. Jadi saya yakin sekali upaya diplomasi itu, insya Allah ya, kita sangat berharap akan menemui jalan tengah yang baik bagi kedua negara yang sedang berkonflik. Dan terakhir Ibu Amel, apa yang akan dilakukan DPR RI, khususnya Ibu di Komisi 1 dan juga Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ini adalah dua alat kelengkapan dewan yang tentunya berhubungan dengan luar negeri semua melalui diplomasinya, bagaimana turut serta untuk bisa mewujudkan perdamaian di Palestina. Iya, begini Mas. Pertama ya, kami ini kan hadir di forum-forum internasional yang pasti akan bersuara juga terkait dengan isu women, peace and security, gitu ya. Dan kami akan mendorong kebijakan pemerintah ini juga di forum parlemen seperti di Interparliamentary Union, IPU, kemudian di UN Forum, kemudian juga di forum BRICS gitu ya, di forum ASEAN, dengan membangun solidaritas komunitas internasional atau negara-negara yang tergabung di forum-forum tersebut untuk turut serta juga menjadi bagian perdamaian, menciptakan perdamaian di dunia. Dan tentunya diplomasi parlemen itu sangat dibutuhkan karena parlemen dari aspek kebijakan anggaran ya, kemudian dari berbagai aspek itu sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan dukungan parlemen tentunya. Karena memang diplomasi parlemen itu biasa dianggap diplomasi yang lebih rileks, lebih santai ketimbang diplomasi yang dilakukan oleh eksekutif, Bu, lebih tegang. Kalau udah parlemen ketemu parlemen kan lebih diplomasi ngopi-ngopi. Dan Ibu tentunya berkomitmen untuk terus menyuarakan
kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional nantinya ya. Pasti itu Mas, gitu BKSAP itu sangat konsisten, yang kita banyak juga kan acara-acara menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina gitu Mas. Baik, terima kasih Ibu Amelia Sama-sama, Anggraini Mas. dari fraksi Nasdem yang telah berdiskusi terkait dengan apakah bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace ini dapat bermanfaat bagi Indonesia itu sendiri. Tadi Bu Amel sudah menyatakan pendapatnya bahwa ada sisi-sisi manfaat yang bisa diambil dari bergabungnya Indonesia dalam forum Dewan Perdamaian yang baru ini bergabung Indonesia. Dan tentunya Bu Amel tadi melalui Komisi 1 ataupun BKSAP DPR RI berkomitmen untuk terus menyuarakan dari kemerdekaan Palestina yang mewujudkan two-state solution yang menjadi harapan kita semuanya. Dan pemirsa, jika Anda menyaksikan program ini melalui YouTube, Anda tentunya dapat komen-komen di bawah ini. Apakah langkah pemerintah bergabung dalam BOP menjadi langkah yang problematis atau menjadi langkah yang strategis? Tentunya nanti akan diatensi langsung oleh Ibu Amelia Anggraini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Nusantara.